Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa mengikuti lanjutan pembelajaran limit tak berhingga. Pada video yang pertama saya sudah menjelaskan perbedaan antara tidak terdefinisi, kemudian tidak punya limit atau tidak ada limit, dan tak berhingga. Oke, sekarang kita lanjut ke langsung ke limit tak berhingganya. Nah, di sini saya ingin mengulas sedikit tentang makna tak berhingga. Lebih fokus ke makna tak berhingga. Dimana pada pembahasan sebelumnya kalian sudah belajar tentang limit fungsi aljabar atau limit fungsi menuju sebuah bilangan tertentu dengan sifat-sifatnya. Nah, pada kesempatan ini kalian akan mempelajari tentang limit tak hingga mengenai X menuju sebuah bilangan 0 dan X menuju sebuah bilangan tak berhingga. Oke, perhatikan fungsi atau gambar fungsi yang sebelumnya sudah saya kemukakan di video yang pertama, bahwa di sini fungsi fx sama dengan 1 x kuadrat, di mana pada saat x-nya menuju sebuah bilangan 0 dari kiri, maka nilainya akan sangat besar. Misal mendekati dari kiri, misalkan minus 0,00001, nolnya ada 5 misalkan. Jadi min 1/1000 dikuadratkan berarti min 1/1 juta misalkan. Atau yang tadinya min 1/1 juta menjadi 1/1 juta kuadrat. Naik ke atas jadi 1 juta kuadrat. Nah, itu bilangan yang sangat besar. Makin dekat lagi ke 0 makin besar, sehingga dilambangkan dengan nilai yang sangat besar, itulah tak berhingga. Begitupun untuk mendekati 0 dari sebelah kiri, katakanlah 0,0001 atau 0,00001 atau 1/1000 dikuadratkan berarti 1/1 juta. Jadi 1 dibagi 1/1 juta berarti 1 juta, dan seterusnya. Makin besar atau makin mendekati 0 x-nya dari sebelah kanan, maka nilai tak berhingga. Nah, karena dari sebelah kiri mendekati 0 dan mendekati 0 dari sebelah kanan sama nilainya yang sangat besar, itu tak berhingga, maka nilai limit fungsi tersebut adalah tak berhingga. Gitu ya. Jadi baik dari kiri maupun dari kanan menuju sebuah bilangan yang sama, itu maknanya artinya bahwa nilai limitnya ada. Limitnya ada karena saking besar disebut tak berhingga. Gitu ya. Jadi untuk limit x menuju 0 untuk fx adalah tak berhingga. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan dikalikan negatif, ya berarti nilai negatif tak berhingga. Sehingga kita bisa mendefinisikan jika limit x menuju sebuah bilangan c untuk fx nilainya tak berhingga. Jika untuk x dekat ke c tetapi x tidak sama dengan c, hanya dekat saja baik dari kiri maupun dari kanan, maka fx menjadi nilai yang sangat besar atau tak terbatas arah positif. Begitupun limit x menuju sebuah bilangan c, fx nilai tak berhingga jika sangat dekat ke c tetapi tidak sama dengan c, maka fx menjadi sangat besar tapi nilainya dengan arah negatif. Oke. Nah, secara matematis definisi di atas dapat dituliskan sebagai berikut, bahwa limit fx x menuju sebuah bilangan c tak berhingga jika untuk sebuah bilangan real m positif terdapat bilangan epsilon lebih dari 0, sehingga untuk setiap x elemen dari domain f memiliki sifat mutlak x kurang dari c lebih dari 0 tapi kurang dari delta. Berlaku fx lebih daripada m. Begitupun untuk limit x menuju c dari sebelah kiri, fx adalah nilai tak berhingga negatif jika untuk setiap bilangan real m lebih dari 0 terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap bilangan x elemen domain f
dengan sifat mutlak X kurang dari C lebih dari 0 kurang dari delta berlaku Fx kurang dari minus M. Itu ya. Nah sekarang saya ambil contoh lain selain yang pada video 1 dan yang tadi. Misalkan limit X menuju 1 untuk seper mutlak min 1. Nah karena dia ada mutlak, berarti limit kiri mendekati 1 dari kiri atau mendekati 1 dari kanan nilainya sama. Karena diberi tanda mutlak. Misalkan limit 1 dari kanan itu 1,00001 dikurangi 1 kan positif. Atau mendekati 1 dari kiri itu misalkan 0,99999 dikurangi 1 kan minus, tapi dimutlakin jadi positif. Karena 1 dibagi bilangan yang mendekati 0, maka nilainya tak berhingga. Lalu yang kedua, misalkan X menuju 0, seper X pangkat 3 min X kuadrat, lalu kita faktorkan. Nah, X kuadratnya itu karena X menuju 0, maka dia tidak akan pernah negatif. Tetapi X min 1-nya, karena X yang mendekati 0, maka nilai dikurangi 1 pasti negatif. Jadi nilainya adalah mendekati tak berhingga negatif. Karena 1 per X kuadratnya itu adalah tak berhingga. Tetapi 1 per X min 1-nya itu adalah negatif. Sehingga nilainya adalah negatif tak berhingga. Itu kalau kalian menggunakan teorema limit ya. Jadi artinya ini kalian bisa ubah, kalian bisa nyatakan menjadi demikian. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau yang ini kalian bisa ubah bentuknya menjadi dua fungsi ya. Jadi seper X kuadrat dikali limit X menuju 0 untuk 1 per X min 1. Nah nilai yang ini adalah tak berhingga. Sedangkan yang ini adalah minus. Sehingga hasilnya adalah minus tak berhingga. Gitu ya. Oke, itu berdasarkan teorema limit. Jadi ini ada dua fungsi. Jadi kalian bisa menjadikan mengubah ke dalam teorema limit menjadi dua nilai limit. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah sekarang contoh berikutnya adalah seper X kuadrat min 4. Seper X kuadrat min 4 itu adalah sebuah fungsi. Maka pada saat X-nya itu mendekati 2 dari kiri dan mendekati 2 dari kanan, dimana di sini ada garis asimtot namanya X sama dengan 2 min 2 dan X sama dengan 2. Nah, di mana nilainya itu tidak akan pernah menyentuh angka 2x-nya. Karena pada saat x-nya sama dengan 2, berarti dia tidak terdefinisi. Maka dia jadi bukan lagi fungsi. Nah, sehingga di sini ada sebuah wilayah atau garis yang tidak dilewati oleh kurva. Gitu ya. Baik x sama dengan min 2 maupun x sama dengan 2. Sehingga gambarnya kurang lebih demikian. Nah, itu adalah fungsi fx sama dengan seper x kuadrat min 4. Oke, maka limitnya tidak ada pada saat x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan minus 2. Nah, tetapi kalau misalkan dia mendekati 2 dari kiri, maka nilai limitnya ada, yaitu minus tak berhingga. Atau limit x menuju 2 dari kanan, maka nilainya tak berhingga. Tapi kalau limitnya x menuju 2 saja, jadi kalau misalkan ini kalian rangkai menjadi limit x menuju 2 saja, 2 untuk seper x kuadrat min 4, maka nilainya adalah tak berhingga. Gitu ya. Karena limit kiri sama dengan limit kanan. Begitupun kalau dia menuju minus 2. X menuju minus 2 dari kiri dan dari kanan, nilainya misalkan tidak sama, berarti dia tidak punya limit ya. Jadi ini karena ini tidak sama, ini tidak sama antara limit kiri dengan limit kanan, maka kesimpulannya dia tidak ada limit.
karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Begitupun yang ini. Pada saat limit X menuju 2 dari minus 2 untuk seper X kuadrat minus 4, maka dia tidak ada limit. Karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan grafik berikut, di mana grafik ini menunjukkan sebuah fungsi fx, di mana pada saat x-nya sama dengan 1, kurvanya tidak pernah menyentuh x sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 itu disebut asimtot. Tapi karena dia menuju bilangan yang sama, yaitu tak berhingga negatif, maka berarti kesimpulannya limit kiri sama dengan limit kanan, berarti dia limitnya ada. Gitu kan? Jadi ini limit kiri sama dengan limit kanan, berarti ini nilai limitnya ada. Gitu ya. Karena limit kiri sama dengan limit kanan. Sama, berarti nilainya ada. Gitu ya. Oke, itu tentang makna tak berhingga dari sebuah kurva atau sebuah fungsi dengan pendekatan tertentu menghasilkan nilai tak berhingga. Nah, sekarang yang dicapai bukan nilai tak berhingganya, tetapi X menuju bilangan tak berhingganya. Kalau tadi nilai limitnya bernilai tak berhingga, sekarang nilai X-nya menuju bilangan tak berhingga. Jadi kita definisikan dulu bahwa misalkan f adalah sebuah fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang C sampai dengan tak berhingga positif, maka limit dari fx bila x membesar tanpa batas adalah L, maka kita katakan limit X menuju tak berhingga untuk fx adalah L. Berarti L itu nilai limitnya. Artinya fungsi fx dapat dibuat sedemikian hingga mendekati ke L, asalkan X sangat besar. Gitu ya. Misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai selang minus tak berhingga sampai dc, maka limit dari fx bila mana x mengecil tanpa batas, artinya sampai dengan tak berhingga negatif, maka dia akan mendapatkan nilai S, nilai L. Dengan demikian limit fx untuk x menuju tak berhingga negatif adalah L. Itu artinya bahwa nilai fungsi fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L asalkan nilai x-nya cukup kecil. Artinya nilainya sangat besar negatifnya. Bentuk limit fungsi aljabar dengan peubah mendekati tak berhingga yang sering kita definisikan atau kita jumpai dari beberapa kasus soal. Dan nanti pada tahap berikutnya kalian akan mengetahui bagaimana soal-soal limit X menuju tak berhingga. Oke? Jadi konsep limit ketika X mendekati bilangan yang sangat besar tak berhingga, baik positif maupun negatif, merupakan konsep yang menghubungkan dengan limit ketika X mendekati sebuah nilai tertentu. Ini bukan berarti selisih antara X dengan tak berhingga menjadi sangat kecil. Artinya mendekati nilai 0. Sebab tak berhingga bukanlah sebuah bilangan. Melainkan berarti yakni X mencapai menjadi sangat besar untuk tak berhingga atau sangat kecil untuk tak hingga yang bernilai negatif. Gitu ya. Baik, saya ambil contoh misalkan sebuah fungsi fx sama dengan 2x per x plus 1. Pada saat x-nya kita ganti dengan sebuah bilangan, katakanlah 100, maka nilai fungsinya adalah 1,9802. Pada saat x-nya diperbesar lagi, yaitu 1000 katakanlah, maka nilainya menjadi 1,9980. Pada saat x-nya kita ganti menjadi 10.000, maka nilainya menjadi 1,998. Makin besar lagi X-nya, maka dia mendekati nilai 2. Gitu ya. Jadi X-nya bertambah besar, maka Fx akan mendekati nilai 2. Dengan demikian bahwa limit X menuju tak berhingga untuk Fx dengan rumus 2x per x plus 1, nilainya adalah 2. Nah,
ke depan pada saat kalian ingin mendapatkan nilai limit dari 2x per x plus 1 untuk x tak berhingga, nilainya 2 tidak mesti dengan cara substitusi manual seperti ini. Karena kalau kalian lakukan dengan cara demikian, maka habis waktu kalian untuk mencari atau mendapatkan informasi berapa nilai limitnya. Oke, nanti kita akan sederhanakan dengan sebuah konsep, maka kenapa nilainya bisa langsung kita dapatkan 2. Nah, langkah pertama menyelesaikan limit sama, baik nilai limit menuju sebuah bilangan maupun sebuah bilangan tak terhingga atau sangat besar, sama. Yang pertama adalah substitusi langsung. Pada saat disubstitusi langsung hasilnya adalah ada walaupun tak berhingga, berarti itu nilai limitnya. Tetapi pada saat disubstitusi langsung hasilnya adalah tak berhingga per tak berhingga atau tak berhingga min tak berhingga, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa tak berhingga per tak berhingga itu satu. Karena kita tidak tahu tak berhingga yang atas dengan tak berhingga yang bawah itu sama atau beda. Begitupun tak berhingga min tak berhingga, kita belum bisa mengatakan bahwa itu hasilnya 0. Karena kita tidak tahu tak berhingga yang depan sama tak berhingga yang belakang itu sama atau tidak. Oke, maka ini yang dikatakan dengan nama bentuk tak tentu. Tak tentu karena kita tidak tahu berapa tak berhingga atas, berapa tak berhingga bawah. Kita tidak tahu berapa tak berhingga yang dikurangkan atau berapa tak berhingga yang sebagai pengurangnya. Itu ya. Sehingga untuk mendapatkan nilai limit mendekati tak berhingga, maka kita dapat melakukan sebagai berikut. Apabila bentuknya adalah bentuk pecahan, katakanlah fx per gx, maka yang kalian lakukan adalah perhatikan pangkat tertinggi dari fx dan pangkat tertinggi dari gx, atau pangkat tertinggi sebagai pembilang, pangkat tertinggi sebagai penyebut. Gitu ya. Apabila pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama, maka kalian akan mendapatkan jawabannya berapa kira-kira. Nah, jadi artinya adalah pada saat kalian menemukan sebuah bentuk limit x menuju tak berhingga dengan bentuk pecahan, maka yang perlu kalian perhatikan adalah di antara pembilang dan penyebut, perhatikan pangkat tertingginya dari variabel menuju sebuah bilangan tak berhingga tersebut. Dalam hal ini adalah x. Jadi perhatikan x pangkat tak tertingginya. Oke, di sini ada beberapa contoh. Misalkan contoh yang pertama, pangkat tertingginya adalah x. Berarti x pangkat 1 dalam hal ini. Maka pembilang dan penyebut kalian bagi dengan pangkat tertingginya. Berarti pembilang dan penyebut dibagi dengan x, semua sukunya. Maka 4x dibagi x adalah 4, 1 dibagi x berarti seper x. Kemudian 2x dibagi x berarti 2, min 1 dibagi x berarti min seper x. Berdasarkan teorema limit, bahwa limit x menuju seper x itu tadi 0. Karena dibagi sangat bilangan yang sangat besar. Sehingga nilainya adalah 4 tambah 0, kemudian 2 dikurangi 0. Sehingga hasilnya adalah 4 per 2 atau 2. Nah, dengan demikian kalian bisa membuat sebuah kesimpulan kira-kira seperti apa cara langsungnya. Begitupun contoh yang kedua, pangkat tertingginya adalah 3. Maka atas dan bawah bagi pangkat 3. Sehingga bagian yang atas adalah 8 tambah 7 per x tambah seper x pangkat 3. Yang bawah adalah 2 ditambah 2 per x kuadrat dikurangi seper x kuadrat. Nah, untuk per x-nya, karena x menuju bilangan yang sangat besar, itu adalah 0 untuk limitnya. Berdasarkan teori limit berarti 7 per x adalah 0 untuk x menuju tak berhingga, seper x pangkat 3 juga 0. Kemudian seper x 2 per x kuadrat juga 0, seper x pangkat 3 juga 0. Jadi hasilnya adalah tinggal 8 per 2 adalah 4. Begitupun nomor 3, pangkat tertingginya yang atas 3, yang bawah 2, maka semua bagian dibagi dengan pangkat tertingginya, yaitu pangkat 3. Nah, karena yang atas 3, yang bawah 2, maka yang bawah kalau kita ganti limitnya x menuju tak berhingga, nilainya 0. Sehingga 6 dibagi 0 itu untuk kasus ini adalah tak berhingga atau dikatakan tidak punya limit. Karena kita tidak diinformasikan dia dekat ke kiri apa dekat ke kanan. Kalau dekat ke kiri berarti ini bisa negatif kan? Yang atas juga demikian. Apakah dia negatif, maka hasilnya dilambangkan dengan tak berhingga. Gitu ya. Karena fx dan gx mempunyai pangkat tertinggi x pangkat 3, maka atas bawah dibagi yang sama. Atas 0, bawah tidak 0, berarti 0 dibagi sebuah bilangan, tidak 0 berarti 0. Gitu ya. Oke, itu contoh-contoh untuk bentuk pecahan, di mana di atas bentuknya adalah polinomial dengan
pangkat tertinggi tertentu, begitupun yang bawahnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dari contoh 1 sampai dengan 4 itu, bahwa ternyata kalau misalkan pangkat tertinggi atas dan bawah itu sama, maka yang kalian perhatikan adalah koefisiennya. Berarti yang 4x, 2x, lihat koefisiennya, berarti 4 per 2 adalah 2. Begitupun yang pangkat 3, 8x pangkat 3, 2x pangkat 3, maka lihat pecahannya adalah ternyata hasilnya 4. Sedangkan kalau tidak sama, atasnya lebih tinggi, maka hasilnya tidak berhingga. Kalau atasnya lebih rendah, maka hasilnya adalah 0. Gitu ya. Oke, itu jawabannya, kesimpulannya dari permasalahan tersebut. Oke, saya kira itu untuk video yang kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan limit tak berhingga untuk bentuk aljabar yang lainnya. Tonton terus video-video berikutnya sehingga kalian bisa menuntaskan untuk limit fungsi tak berhingga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.